Marilah berdoa. Kita berdoa untuk intensi misa bagi panggilan imamat Romo Eko Budi Susilo dan Romo Sumarno yang berulang tahun ke imamat yang ke-30. Ya Allah, melalui putramu Engkau telah menabur benih sabdamu dalam diri kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur dan senantiasa siap untuk menerima sabdamu dan menghasilkan buah iman dan kasih yang melimpah. Demi Kristus putramu dan pengantara kami yang hidup dan bersatu dengan Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Engkau mengindahkan tanah, lalu mengaruniainya kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Benih jatuh di tanah yang baik dan menghasilkan buah. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma.
Saudara-saudara, aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan amat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, melainkan karena kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi penaklukan ini dalam pengharapan, sebab makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan mulia anak-anak Allah. Kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya makhluk-makhluk itu saja. Kita yang telah menerima Roh Kudus sebagai anugerah sulung dari Allah, kita pun mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Orang yang menerima Dia memperoleh kehidupan abadi. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong mengerumuni Dia sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajar banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tetumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, kata-kata bijaksana dari Ki Hajar Dewantoro, abad ke-19, mungkin pernah mendengar atau lihat di Google ada. Bekjo bekjaning sing lali, isih bekjo sing eling lan waspada. Waduh.
seuntung-untungnya orang yang lupa, masih untung orang yang eling. Ini kata Jawa itu, eling itu bukan ingat, tapi eling itu keseluruhan diri itu mak teng gitu. Nah, itu. Dan waspada. Waduh. Memang hidup seringkali membutuhkan kata-kata bijaksana. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Dan ini persoalannya ialah seringkali sekarang dan di sini bagaimana? Kontekstual. Bagaimana saya mendapatkan petunjuk? Orang bingung mencari kepastian dengan ramalan garis tangan, ramalan bintang di koran atau di majalah, ramalan show, dan sebagainya. Ya. Apakah yang akan saya alami ini, ya, apalagi tentang masa depan, bagaimana? Seringkali kita diberitahu, hendaklah kita memohon Tuhan yang bersabda, berfirman, apa ya Tuhan? Dalam doa sering kita mohon agar apa ya Tuhan yang menjadi ini mengenai jodoh saya, rezeki saya, apakah saya akan ya mendapat kepastian. Seringkali bisa kita dapatkan dari kitab suci yang menurut kita yang keimani, dari sabda Tuhan yang harus dimengerti dari kitab suci yang ditulis oleh pengarang-pengarang suci mengenai pengalaman iman. Inilah sabda Tuhan. Ada yang sungguh terkesan sehingga sungguh menggetarkan jiwa. Ayat-ayat favoritmu apa? Ya, itu perlu ya. Saya punya ayat favorit. Roma bab 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Dalam segala persoalan ya, seperti Paulus mengatakan, bagaimana? Allah turut bekerja dalam segala perkara, perkara baik, perkara buruk, nasib baik, nasib buruk, perkara besar, perkara kecil, Allah turut bekerja. Yang mendatangkan kebaikan, selalu Allah mendatangkan. Jangan goyah, jangan gelisah kalau mengalami sesuatu yang buruk, mengalami nasib yang semacam bencana. Tapi ingat, Allah akan mendatangkan yang baik, kebaikan bagi orang yang mengasihi. Itu yang saya pikir. Saya katakan selalu, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Meskipun aku mengalami semacam begini, aku tetap mengasihi Engkau. Yang kupikirkan adalah mau mengasihi Engkau. Aku mengalami dijahili atau dijolimi oleh orang. Aku mengasihi Engkau dengan tidak membalas. Apalagi menyimpan dendam. Ayat favoritmu apa? Seringkali dari kitab suci didapat ya. Ya, pilih-pilih yang mengesan untuk hidup ya.
Tentu Anda tidak akan memakai ayat favorit. Kalau matamu menghalangi engkau masuk kerajaan surga, cungkillah. Nah, itu. Ya, memang Allah bersabda bukan hanya dari kitab suci. Ya. Itu pun kita harus baca baik-baik, merenungkannya dan membicarakannya. Tapi Allah juga bersabda dalam segala perkara. Allah berbicara, berfirman dalam suara hati kita. Ini Tuhan ini begini-begini bagaimana? Tenang, gitu tuh, kira-kira. Kalau Allah bersabda itu memang ya seringkali tidak jelas melalui kata suara, tetapi Dia bersabda dalam hati, dalam kejadian-kejadian sekitar, dalam alam. Ya, sekarang dengan COVID-19 ini kita diajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Cintailah lingkungan, jangan serakah, mentang-mentang punya segala kemampuan untuk mengambil seluruh kekayaan bumi, natural resources, sumber daya alam, maka berusaha untuk mengeruk segalanya, untuk membuat kita menikmati luar keindahan dunia ini. Allah berbicara dalam Roh Kudus yang kita terima waktu dibaptis, yang mengingatkan kita waktu kejaran godaan apa, pikir, tenang. Itulah yang disinggung dalam bacaan Injil. Yesus memberitakan perumpamaan tentang benih kerajaan Allah. Benih, ya persis ya. Wah, Tuhan Yesus pakai perumpamaan ini bagus sekali. Benih itu kecil, ya ditabur, tapi ditabur di pinggir jalan, ya hilang dimakan burung. Ada yang ditabur di jalan, di tanah berbatu, sebentar lagi mati, semak berduri dan sebagainya. Ya, benih-benih kebaikan, benih-benih kebenaran hidup, nasihat-nasihat bijaksana itu ditaburkan dalam seluruh hidup kita, tetapi apakah kita menerimanya dan mengolahnya dan mengembangkannya sehingga menjadi suatu pegangan hidup? Ini yang menjadi arah hidupku. Orang Katolik ya dianjurkan untuk membuat tanda salib sebelum memulai doa ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Itu menenangkan ya, karena kita menyentuh ya, supaya tenang dulu lah. Jangan mulai berdoa, wah sudah teriak-teriak lalu wah lompat-lompat ya. Udah. Tenangkanlah dirimu, sentuhlah inilah. Ini mengapa di sini yang disentuh ya, persis di sinilah sumber kerancuan hidup, kekacauan hidup ini di sini dah. Ya sini. Ini sini. Oh ya. Kalau enggak bisa tidur ya batuk ini diusek-usek begitulah. Ya. Mungkin terlalu banyak ini sarafnya bekerja terlalu besar ya, diusak-usak beginilah. Dalam nama Bapa dan sentuh ya ini sini ya, supaya perut ini bergejolak ini di sinilah, bukan di utel. Sini. Persis kok tanda salib itu yang membujur itu panjang.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tenanglah, maka betul untuk menerima sabda Allah atau firman Allah, syaratnya ialah tenanglah. Kita diajar berdoa bukan dengan sikap-sikap yang Tuhan Yesus, Matius bab 6 ayat 6, jika kamu mau berdoa, masuklah dalam kamarmu, bukan sembarang kamar, kamarmu, tenanglah, masuk dalam kamar, dalam hatimu, dalam lubuk hatimu itu. Berbicaralah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Mari kita lebih tenang, lebih damai di batin selama krisis COVID-19 ini kok nampaknya tidak akan berakhir cepat. Banyak waktu-waktu istirahat, manfaatkannya untuk mengalami damai bersama Tuhan. Dan benih sabda kebenaran itu akan tumbuh dalam hati saudara dan akan menghasilkan buah berlimpah, buah-buah kebaikan, buah-buah kebenaran, buah-buah semangat. Dan itulah yang membuat kita mengalami Tuhan dalam diri kita. Amin.